Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Dimas Librawan. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur di jurusan Informatika. Di sini saya akan mendemokan program saya untuk menghitung inverse matrix 3x3. Oke, bahasa yang saya gunakan adalah bahasa C++. Bisa kita lihat di sini headernya yaitu IStream tanpa menggunakan library tertentu ya. Jadi seperti biasa, ini ada using namespace stj, kemudian masuk ke integer main. Di sini yang pertama dilakukan programnya adalah memunculkan kata-kata ini. Jadi ini penggantinya matriks, saya menggunakan garis seperti ini, kemudian A1, A2, A3 ini untuk menggantikan nama dari elemen A11, A22, A12, A13, dan seterusnya. Mungkin akan lebih baik saya run dulu sebelum saya jelaskan. Nah, yang pertama muncul seperti ini. Jadi masukkan nilai elemen matriks dengan contoh seperti ini. Jadi A1, A2, A3, kemudian B1, B2, B3, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada garis-garis seperti ini untuk membatasi. Kemudian masukkan nilai A1. Di sini juga saya sudah menyiapkan contoh dari matriks 3x3. Ini sebenarnya tugas dari mata kuliah aljabar linear minggu-minggu sebelumnya. Bisa kita lihat di sini sudah saya hitung dengan manual dengan menggunakan minor, cofactor, adjoint, dan ditemukan nilai inverse-nya. Matriksnya itu ini 1 2 3 2 2 1 1 2 1. Jadi 1 2 3 ini adalah baris A yang tadi A1 A2 A3. Yang kedua ini B1, B2, B3, dan yang ketiga ini C1, C2, dan C3. Kita langsung masukkan saja. A1 berarti kan 1, A2-nya 2, A3-nya 3. B1-nya 2, B2-nya juga 2, B3-nya 1. C1-nya 1, C2-nya 2, C3-nya 1. Kemudian kita enter, langsung akan muncul seperti ini. Nah, jadi yang akan keluar itu matriks itu sendiri, kemudian determinan, minor, nilai cofactornya, dan adjoint, kemudian dihitung menjadi inverse-nya. Kita lihat di sini apakah sama dengan hasil pekerjaan yang manual yang sudah saya kerjakan. Nah, hasilnya di sini 0, 1, min 1. Kemudian yang di program 0, 1, min 1. Kemudian yang baris kedua itu min seperempat. Min seperempat kan sama dengan 0,25. Jadi ini sama. Kemudian min setengah itu min 0,5. Betul. 5 per 4 itu kan berarti 1 per 4. Di 1,25. Yang ketiga juga sama. 0,5 itu sama dengan 1 per 2. Kemudian 0, kemudian min setengah. Dan yang atasnya ini juga sama, adjointnya seperti ini. Bisa kita lihat, cofactornya juga sama, minornya juga sama, dan determinannya sama, 4. Oke, kita bedah dari isi programnya. Di sini bisa kita lihat, yang pertama tadi muncul dari layar kan memasukkan nilai dari A1 sampai C3. Jadi di sini di cout, kemudian dimasukkan ke variabelnya. Oh ya, ini saya menggunakan array dengan berindekskan 3 elemen, 3 indeks, yaitu A1, A2, A3 tadi. Yang ini array ini untuk buat baris yang pertama. Jadi baris yang ini saya gunakan array A, kemudian yang ini array B, array C dengan indeksnya 3 seperti ini. Kemudian muncul ini perintah untuk memasukkan nilai-nilainya dan disimpan ke masing-masing array-nya gitu. Garis ini tuh untuk yang ini. Jadi kemudian ada for integer nilai underscore A, titik 2A, ini tuh untuk mengulang atau menampilkan dengan cara mengulang isi dari array-nya.
Jadi ini variabel baru untuk mengulang. Kemudian ini itu array, nama arraynya. Jadi di sini kan ada array A. Jadi nanti diulang ini isinya kan ada 3. Nanti disimpan di ini variabel baru. Kemudian cout, ini spasi, kemudian nilai A. Yang tadi perulangan tadi dimunculkan kembali. Jadi akan menghasilkan seperti ini, yang baris pertama ini. Begitupun di baris yang kedua, yaitu namanya di sini nilai B. Ini array-nya array B. Kemudian ini spasi dan dimunculkan kembali. Seperti itu. Di sini sudah saya kasih keterangan perulangan nilai index array. Lanjut, kita masuk ke determinan. Ini cara menghitung ini itu gimana? Kita harus menambahkan 2 kolom lagi, 2 kolom di sebelahnya, yang kolom ketiga. Jadi semisal seperti ini. Nah, ini itu menggunakan cara Sarus biasa. Jadi nanti dikalikan menyilang begini, kemudian ditambah dan dikurangin yang menyilang sebaliknya. Di sini sudah saya perhitungkan manual, yaitu A0 ini karena indeks dari array itu mulainya dari 0, jadi sebagai ganti dari A1 tadi, dan ini dikalikan per 3 ini, kemudian ditambahkan, kalikan tambah, kemudian ini yang Sarus kebalikannya, yang ditarik garis sebaliknya. Jadi min, kemudian ini dikalikan dulu, ini min lagi, kalikan dulu ini, kemudian ini juga. Oke, untuk perhitungan minor seperti biasa, ini ditutup. Jadi misal A1 kan berarti elemen 1. Jadi baris ke-1 ditutup, kolom ke-1 ditutup. Terus kemudian determinal yang saya kotakin ini, yang tidak ditutup tadi, dihitung. Akan mendapatkan elemen dari minor tersebut. Apakah di programnya sama? Ya, sama. Seperti ini. Perhitungannya itu dengan cara seperti ini. Jadi array yang tadi itu disimpan di array baru. Di sini saya namakan array-nya itu min A, min B, min C dengan indeks 1 sampai indeks ke 0 sampai 2-nya itu ini. A0, A1, A2, B0 dan seterusnya. Jadi saya menutupnya itu dengan manual. Jadi tidak saya masukkan di sini di perhitungan ini seperti ini. Ini array B dengan indeks 1, kemudian dikalikan array C indeks kedua. Kemudian min array C indeks ke-1, kemudian dikali array B indeks kedua. Nah, yang A kemana? Yang A karena ditutup, jadi tidak saya masukkan. Kemudian yang B0, kemudian C0 tidak saya masukkan karena ketutup. Seperti itu. Selanjutnya akan mendapatkan nilai ini. Dan di sini ditampilkan minor titik 2. Kemudian ini untuk memulai matriksnya saya masukkan garis. Kemudian ini seperti tadi untuk perulangan menampilkan nilai dari array-nya. Jadi array min A ini isinya saya tampilkan lagi. Ini tampilkan per barisnya. Kemudian masuk ke cofactor. Jadi seperti ini, kalau 3 kali 3 ini baris pertama. Kemudian ini cara mudah yang diberikan oleh dosen saya, dan ini sangat membantu menurut saya, tanpa harus mengalihkan dengan rumus yang bisa kita pelajarin di SMP, SMA gitu. Jadi misal ini kan 0, harusnya positif, berarti 0. 1 harusnya negatif, maka jadi min 1. 2 harusnya plus, sama tetap. Min 4 dikalikan negatif jadi 4. Min 2 kalikan positif tetap min 2, 0, dan seterusnya. Begitu. Kemudian masuk ke join. Cara menghitung join itu hasil transpose dari cofactor, atau membalikkan nilainya yang dari kolom itu menjadi nilai baris, yang dari
baris itu menjadi nilai kolom. Untuk implementasinya di kode programnya itu sebentar, ini cofactor tadi seperti biasa. Ini ada variabel baru, kemudian cof underscore a itu juga variabel baru. Ini array baru yang menyimpan nilai min tadi, yang pertama tadi, yang ini. Jadi nilai-nilainya itu saling berhubungan seperti ini. Nah, mencari adjoint dengan cara mentransposkan cofactor. Ini juga saya masukkan di variabel baru, yaitu adj underscore a dengan indeks 3. Ini isinya 3 seperti ini. Jadi yang berubah itu apa? Karena transpose itu yang biasanya cof a, kemudian ini 0, cof a1, cof a2 ini berubah. Jadi cof a-nya itu ke bawah seperti ini. Jadi disimpan di array baru yang elemen pertama atau indeks pertama seperti ini, kemudian yang B juga dijadikan kolom seperti ini, dan seterusnya. Seperti ini cara untuk mentransposkan nilai dari cofactor tadi untuk menjadikan nilai adjoint. Kemudian ini ditampilkan seperti tadi, perulangan seperti tadi. Ini variabel baru, ini nama array-nya, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu menghitung inverse. Cara menghitung inverse kan 1 per determinan dikalikan adjoint-nya. Jadi ini saya simpen di sini dan menggunakan tipe data float karena takutnya seperti tadi kalau pecahan bisa disimpan dengan cara desimal gitu. Jadi di sini saya simpan di inverse underscore a dengan indeks 3, isinya cof a, cof b, cof c. Seperti ini. Inverse b-nya seperti itu, inverse c-nya seperti itu. Kemudian cout ini menampilkan baris. Dan ini seperti tadi, untuk menampilkan matriks saya menggunakan perulangan menampilkan nilai indeks dari array tertentu. Nah, perhitungan dari inverse-nya di mana? Karena determinan tadi sudah dihitung dan disimpan di nilai ini, date sama dengan, kita tinggal diper saja, diper determinan. Jadi inverse-nya tadi kan 1 per determinan dikalikan adjoint. Jadi kan adjoint per determinan. Betul? Jadi karena adjoint-nya tadi sudah diketahui juga, tinggal diper saja teman-teman. Jadi ini date, diper date. Seperti itu. Maka akan menghasilkan nilai ini. Mantap. Oke, mungkin cukup sekian demo program dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.